Sudah berusia lebih dari 65 tahun, tapi masih sering gelisah, sulit tidur, bahkan tubuh terasa lemas seakan kehilangan tenaga. Banyak orang mengira ini wajar karena faktor usia. Padahal, sebenarnya bukan usia yang salah, melainkan usus Anda yang sedang berteriak minta tolong. Usus kita bukan hanya tempat mencerna makanan. Di dalamnya ada miliaran mikroba kecil yang diam-diam menentukan suasana hati, kualitas tidur, bahkan kekuatan tubuh kita. Bila mikroba baik hilang, yang muncul adalah cemas, mudah marah, gampang sakit, dan badan makin rapuh. Saya Dr. Budi Hartono, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, akan membongkar 8 solusi sederhana yang bisa Anda lakukan mulai besok pagi untuk mengembalikan energi dan ketenangan. Dan di akhir video, saya akan bagikan satu rahasia khusus yang jarang diketahui orang. Kunci untuk membuat usus Anda kembali kuat, tidur lebih nyenyak, dan hati lebih bahagia. Bayangkan hidup tanpa gelisah, tanpa begadang, bangun pagi dengan semangat, bisa bercanda dengan cucu tanpa cepat lelah. Semua itu bukan mimpi, asalkan Anda tahu caranya. Karena itu, jangan tinggalkan video ini sebelum selesai. Rahasia paling penting ada di bagian akhir. Saya jamin, bila Anda dengarkan dengan serius, Anda akan menemukan harapan baru untuk tubuh dan pikiran Anda. Klik tombol subscribe di channel Zulfa Hartati. Lalu tulis angka 10 di kolom komentar jika Anda ingin tetap sehat, penuh energi di usia senja. Atau tulis angka 1 dengan pertanyaan Anda, agar saya bisa bahas di video berikutnya. Saya akan membaca semua komentar Anda. Ingat, tubuh Anda masih mau pulih. Anda belum terlambat. Pertanyaannya, besok pagi mau mulai. Solusi pertama untuk menjaga kesehatan usus dan pikiran adalah memberi makan mikroba baik dengan makanan kaya serat. Banyak orang mengira serat hanya penting agar perut tidak sembelit, padahal lebih dari itu. Serat adalah bahan bakar utama bagi bakteri baik di usus. Bila bakteri ini mendapatkan makanan cukup, mereka akan menghasilkan zat yang menenangkan perut, memberi energi, dan membuat tidur lebih nyenyak. Kabar baiknya, serat mudah sekali ditemukan di sekitar kita. Pisang matang yang lembut, pepaya segar yang manis, singkong rebus yang hangat, bahkan sayur daun singkong yang sering dimasak di dapur, semuanya adalah sahabat usus kita. Semua makanan ini murah, mudah dibeli di pasar tradisional, dan selalu ada sepanjang tahun di Indonesia. Tidak ada alasan untuk tidak mencobanya, Bibo. Bayangkan, setiap kali Anda makan pepaya atau pisang, serat di dalam buah itu langsung diolah oleh mikroba baik. Hasilnya berupa zat kecil yang menenangkan usus, menjaga gula darah lebih stabil, dan membantu tubuh terasa ringan sepanjang hari. Bukan obat mahal, bukan suplemen asing. Hanya makanan sederhana dari kebun dan pasar dekat rumah. Saya teringat kisah Pak Andi, usia 67 tahun. Beliau sering susah buang air besar, perut terasa berat, dan setiap malam sulit tidur. Setelah rutin makan sepotong pepaya di pagi hari dan singkong rebus di sore hari, hanya dalam 2 minggu, pencernaannya jauh lebih lancar, tidurnya lebih tenang, dan wajahnya terlihat lebih segar. Ia sendiri terkejut karena perubahan besar bisa datang dari langkah kecil. Mulailah dari hal sederhana. Tambahkan satu jenis makanan kaya serat ke piring Anda setiap hari. Pagi bisa dengan pisang, siang makan sayur daun singkong, malam cukup dengan pepaya manis. Tidak sulit, tidak mahal, dan hasilnya bisa Anda rasakan cepat sekali. Usus yang sehat berarti energi lebih banyak, daya tahan tubuh lebih kuat, dan pikiran lebih bahagia. Ingat, serat adalah sahabat usus. Jika Anda setuju dengan solusi pertama ini, tulis angka 1 di kolom komentar. Solusi kedua untuk membuat pikiran lebih tenang adalah menyeimbangkan mikroba di usus dengan makanan hasil fermentasi. Mungkin Anda tidak sadar,
Tetapi makanan sederhana seperti tempe dan tape singkong adalah sumber probiotik alami yang bisa membantu tubuh memproduksi serotonin. Serotonin ini dikenal sebagai zat kebahagiaan yang membuat hati lebih damai, tidur lebih nyenyak, dan pikiran tidak mudah gelisah. Tempe sudah akrab di meja makan orang Indonesia. Teksturnya lembut, rasanya enak, dan bisa diolah jadi banyak menu. Di balik kesederhanaannya, tempe menyimpan kekuatan besar. Bakteri baik dari fermentasi kedelai bekerja menjaga usus tetap sehat dan menekan pertumbuhan bakteri jahat. Begitu usus lebih seimbang, sinyal yang dikirim ke otak melalui saraf pun ikut membaik. Hasilnya, perasaan menjadi lebih ringan, emosi lebih stabil, dan hidup terasa lebih menyenangkan. Tape singkong juga punya peran serupa. Meski rasanya manis asam, tape mengandung mikroba baik hasil fermentasi yang bisa memberi energi cepat sekaligus membantu usus bekerja lebih lancar. Makan sedikit tape di sore hari bisa membuat tubuh terasa hangat dan pikiran lebih rileks. Saya teringat kisah Ibu Sari, usia 70 tahun. Beliau sering merasa cemas tanpa alasan, bahkan mudah marah pada hal-hal kecil. Setelah anaknya menyarankan untuk menambahkan tempe ke dalam menu makan siang hampir setiap hari, perubahan perlahan terjadi. Hanya 3 minggu kemudian, ia merasa lebih sabar, tidur lebih tenang, dan jarang lagi mengalami rasa cemas berlebihan. Tempe yang sederhana ternyata membawa perubahan nyata. Anda juga bisa melakukannya. Tambahkan tempe goreng kering atau tempe bacem di siang hari. Lalu nikmati sedikit tape singkong sebagai camilan sore. Tidak perlu banyak, yang penting rutin. Setiap suapan adalah langkah kecil menuju keseimbangan usus yang lebih baik. Ingat, tempe bikin hati tenang. Jika Anda setuju dengan solusi kedua ini, tulis angka 2 di kolom komentar. Solusi ketiga untuk menjaga usus tetap sehat adalah berhenti merusak mikroba baik dengan kebiasaan yang salah. Banyak orang tidak sadar, tetapi rokok, alkohol, makanan cepat saji, dan obat tertentu bisa membunuh bakteri baik di usus. Akibatnya, tubuh jadi lemas, perut sering bermasalah, dan pikiran mudah kacau. Rokok bukan hanya merusak paru-paru. Zat beracunnya juga masuk ke aliran darah dan mengganggu keseimbangan mikroba di usus. Alkohol pun sama, membuat perut lebih asam, sehingga bakteri jahat lebih mudah berkembang. Ditambah lagi makanan cepat saji dengan minyak berulang kali dipakai, semuanya adalah musuh usus sehat. Jika terus dilakukan, jumlah mikroba baik semakin sedikit, dan inilah yang membuat tubuh cepat menua. Bayangkan, usus yang tadinya penuh dengan pasukan pelindung berubah jadi kosong. Begitu mikroba baik hilang, mikroba jahat mulai mengambil alih. Akibatnya, pencernaan melambat, perut sering kembung, bahkan kualitas tidur menurun drastis. Dari sini muncul rasa cemas, sulit konsentrasi, dan tubuh terasa semakin lemah. Pak Bambang, usia 68 tahun, sudah lama terbiasa minum alkohol kecil setiap malam. Ia sering mengeluh perutnya begah, tidur tidak pernah nyenyak, dan sering pusing di pagi hari. Setelah diminta anaknya berhenti minum alkohol selama 1 bulan, perubahan besar pun terjadi. Perutnya terasa lebih ringan, tidurnya lebih dalam, dan ia bisa bangun pagi tanpa sakit kepala. Semua hanya karena berhenti dari satu kebiasaan buruk. Anda juga bisa melakukannya. Kurangi perlahan kebiasaan yang merusak usus. Ganti minuman beralkohol dengan air hangat atau teh jahe. Ganti rokok dengan camilan sehat seperti kacang rebus. Batasi makanan cepat saji dan pilih makanan rumahan sederhana yang lebih bersih. Setiap kali Anda menolak kebiasaan buruk, berarti Anda sedang memberi kesempatan mikroba baik untuk hidup kembali. Ingat, kurangi racun, tambah sehat. Jika Anda setuju dengan solusi ketiga ini, tulis angka 3 di kolom komentar.
Solusi keempat yang bisa memberi perubahan besar adalah membuat probiotik khusus di rumah dengan cara sederhana. Banyak orang mengenalnya seperti yogurt, tetapi sebenarnya ini lebih kuat karena difermentasi lebih lama, yaitu 36 jam. Probiotik ini kaya dengan mikroba baik bernama Lactobacillus reuteri yang terbukti membantu menenangkan pikiran, memperbaiki tidur, bahkan membuat kulit lebih segar. Mungkin Anda bertanya, kenapa harus 36 jam? Fermentasi yang lebih lama membuat jumlah mikroba baik bertambah ribuan kali lebih banyak dibanding yogurt biasa. Hasilnya, setiap setengah gelas yang Anda minum bisa memberi dorongan besar untuk kesehatan usus. Cara membuatnya pun tidak sulit. Anda cukup menggunakan susu segar, tambahkan sedikit madu atau inulin sebagai makanan awal untuk mikroba, lalu masukkan kapsul probiotik yang sesuai. Simpan dalam wadah kaca. Letakkan di mesin pembuat yogurt atau wadah hangat dengan suhu sekitar 37 derajat. Biarkan selama 36 jam. Setelah itu, masukkan ke kulkas dan probiotik super ini siap diminum. Rasanya lembut, agak asam, tapi sangat enak. Bisa diminum langsung setengah gelas sebelum tidur, atau ditambah potongan buah seperti pisang dan pepaya agar lebih segar. Jangan khawatir, mikroba baik di dalamnya bisa bertahan melewati asam lambung, sehingga benar-benar sampai ke usus. Bayangkan, setiap kali Anda minum, mikroba baik masuk ke usus, melawan bakteri jahat, memperbaiki lapisan usus, dan menghasilkan hormon yang membuat hati lebih tenang. Banyak orang melaporkan tidurnya lebih pulas, kulit terasa lebih halus, bahkan tubuh lebih bertenaga. Semua ini dari satu kebiasaan sederhana setiap malam. Anda tidak perlu membeli suplemen mahal. Dengan bahan lokal yang mudah didapat, Anda bisa membuat probiotik sendiri di rumah. Inilah rahasia yang selama ini banyak dicari orang. Ingat, yogurt rumah adalah rahasia kesehatan. Jika Anda setuju dengan solusi keempat ini, tulis angka 4 di kolom komentar. Solusi kelima untuk menurunkan rasa cemas dan membuat hati lebih bahagia adalah meningkatkan hormon alami yang disebut oksitosin. Hormon ini sering disebut hormon cinta atau hormon kebahagiaan. Ketika kadar oksitosin meningkat, tubuh terasa lebih rileks, stres berkurang, dan pikiran menjadi lebih damai. Bagaimana cara sederhana meningkatkan oksitosin? Salah satunya dengan konsumsi probiotik dari fermentasi seperti yang sudah kita bahas tadi. Mikroba baik di usus dapat merangsang tubuh memproduksi lebih banyak oksitosin. Selain itu, kebiasaan sehari-hari yang terlihat sepele juga punya dampak besar. Contohnya, memeluk cucu atau pasangan. Sentuhan hangat sederhana ini bisa membuat otak melepaskan oksitosin secara alami. Bayangkan betapa tenangnya hati seorang nenek saat dipeluk cucu sebelum tidur. Atau doa yang khusyuk di malam hari juga terbukti membuat tubuh terasa damai karena oksitosin ikut naik. Ada kisah menarik dari Ibu Ratna, usia 68 tahun. Beliau sering merasa tegang dan mudah marah. Setelah membiasakan diri memeluk cucunya setiap malam, ditambah rutin minum setengah gelas probiotik fermentasi, ia merasa lebih sabar. Tidurnya lebih nyenyak, dan wajahnya tampak lebih cerah. Ternyata kebahagiaan tidak selalu datang dari obat, tetapi dari hormon alami yang kita rangsang dengan cara sederhana. Anda bisa mencoba langkah ini mulai malam ini. Luangkan waktu beberapa menit untuk berdoa dengan tenang, peluk orang yang Anda sayangi, lalu minum setengah gelas probiotik buatan rumah sebelum tidur. Rasakan sendiri bagaimana hati jadi lebih damai dan tidur lebih nyenyak. Oksitosin adalah sahabat bagi jiwa yang tenang. Tubuh Anda butuh hormon ini, dan cara mendapatkannya bisa sangat sederhana. Ingat, pelukan hangat bikin hati tenang. Jika Anda setuju dengan solusi kelima ini, tulis angka 5 di kolom komentar. Solusi keenam untuk memperbaiki kualitas hidup adalah tidur nyenyak setiap malam. Banyak orang usia lanjut mengeluh tidak bisa tidur.
sering terbangun, atau hanya tidur sebentar lalu terjaga. Padahal, tidur yang cukup adalah kunci tubuh tetap kuat, pikiran jernih, dan hati lebih bahagia. Salah satu cara sederhana agar tidur lebih lelap adalah minum setengah gelas probiotik fermentasi sebelum tidur. Mikroba baik di dalamnya membantu menenangkan usus, menurunkan hormon stres, dan merangsang tubuh menghasilkan zat yang membuat otak siap beristirahat. Bila usus tenang, sinyal ke otak pun ikut tenang, sehingga tidur lebih dalam dan berkualitas. Namun probiotik saja tidak cukup. Ada kebiasaan kecil lain yang harus diperhatikan. Matikan televisi dan ponsel minimal 30 menit sebelum tidur. Cahaya dari layar membuat otak sulit memproduksi hormon tidur alami. Ganti kebiasaan menonton dengan membaca doa singkat atau mendengarkan lantunan ayat suci yang menenangkan. Suasana hati akan lebih damai dan tubuh lebih siap untuk beristirahat. Pak Joko, usia 72 tahun, sudah lama mengalami insomnia. Hampir setiap malam ia hanya tidur 2 atau 3 jam, dan paginya selalu lemas. Setelah mencoba rutin minum probiotik fermentasi buatan rumah, dan mulai membiasakan diri mematikan televisi lebih awal, dalam 2 minggu ia bisa tidur 6 jam penuh. Wajahnya terlihat lebih segar, dan ia bisa bermain dengan cucu tanpa cepat lelah. Anda pun bisa merasakan manfaat yang sama. Mulailah dengan langkah kecil malam ini. Matikan layar lebih awal, minum probiotik hangat dari kulkas, lalu tidurlah dengan tenang. Tidak perlu obat tidur yang bisa menimbulkan ketergantungan. Cukup usus sehat dan kebiasaan tidur yang teratur. Ingat, tidur nyenyak membuat hidup segar. Jika Anda setuju dengan solusi ke-6 ini, tulis angka 6 di kolom komentar. Solusi ketujuh untuk menjaga kesehatan jangka panjang adalah melindungi usus dari kebocoran dan mencegah racun masuk ke dalam darah. Banyak orang tidak menyadari bahwa usus yang lemah bisa menjadi pintu masuk racun berbahaya. Kondisi ini sering disebut kebocoran usus. Akibatnya, zat beracun dari makanan atau bakteri jahat bisa menembus ke aliran darah dan memicu berbagai penyakit. Tubuh bisa bereaksi dengan cara yang berbeda. Ada yang mengalami nyeri sendi, ada yang sering sakit kepala, ada juga yang mudah lelah tanpa sebab jelas. Bahkan, kebocoran usus dapat memicu alergi makanan dan peradangan di seluruh tubuh. Semua ini sering dialami orang usia lanjut, tetapi jarang dikaitkan dengan kondisi usus. Kabar baiknya, kita bisa memperkuat dinding usus dengan makanan alami yang mudah ditemukan di pasar tradisional. Sayur hijau seperti bayam atau daun katuk membantu menutrisi sel usus. Kunyit dengan warna kuningnya mengandung zat antiinflamasi yang menenangkan peradangan. Jahe memberi rasa hangat, memperlancar peredaran darah, sekaligus menjaga usus tetap kuat. Semua bahan ini bisa dibuat jamu sederhana di rumah. Contohnya, Bapak Hasan, usia 66 tahun. Beliau sudah lama mengeluh nyeri di lutut dan perut sering kembung. Setelah rutin minum jamu kunyit dan jahe buatan istrinya 3 kali seminggu, ia merasa nyerinya berkurang drastis. Pencernaannya lebih nyaman, dan ia bisa berjalan lebih jauh tanpa keluhan. Anda juga bisa mencobanya. Rebus beberapa potong kunyit dan jahe, tambahkan sedikit madu sebagai pemanis, lalu minum hangat di pagi atau sore hari. Minuman sederhana ini bisa menjadi pelindung alami dinding usus Anda. Ingat, jaga usus berarti jaga tubuh. Jika Anda setuju dengan solusi ketujuh ini, tulis angka 7 di kolom komentar. Solusi ke-8 sekaligus yang terakhir adalah menggabungkan semua langkah kecil menjadi satu kebiasaan harian. Banyak orang hanya mencoba 1 atau 2 cara, lalu berhenti di tengah jalan. Padahal, kekuatan sebenarnya muncul ketika semua kebiasaan sehat dilakukan secara konsisten setiap hari. Bayangkan, usus Anda mendapat makanan kaya serat dari pepaya dan pisang, lalu diperkuat dengan tempe dan tape yang penuh probiotik.
Mikroba baik dilindungi karena Anda mengurangi rokok, alkohol, dan makanan cepat saji. Malam hari, Anda menutup hari dengan setengah gelas probiotik fermentasi buatan rumah, ditambah doa dan pelukan hangat keluarga. Semua ini bekerja bersama-sama memperkuat usus, menenangkan pikiran, dan mengembalikan energi yang hilang. Tidak perlu sekaligus langsung sempurna. Pilih satu kebiasaan lebih dulu, lakukan dengan rutin, lalu tambahkan kebiasaan berikutnya. Misalnya, mulai dari sarapan dengan pisang setiap pagi. Setelah terasa lebih ringan, tambahkan tempe di makan siang. Lalu, kurangi makanan cepat saji. Setelah itu, biasakan minum probiotik buatan rumah sebelum tidur. Setiap langkah kecil yang Anda lakukan adalah investasi kesehatan untuk masa tua yang lebih tenang. Ada banyak orang yang merasakan perubahan besar hanya dengan menggabungkan beberapa kebiasaan ini. Mereka lebih kuat berjalan, lebih jarang sakit, lebih sabar menghadapi keluarga, dan tidur lebih lelap setiap malam. Anda juga bisa merasakannya bila mau memulai sekarang. Jangan menunggu sampai tubuh semakin lemah. Ingat, tubuh Anda masih mau pulih asal Anda memberi kesempatan. Tidak ada kata terlambat untuk sehat. Ingat, mulai besok pagi, jangan tunda lagi. Jika Anda setuju dengan solusi ke-8 ini, tulis angka 8 di kolom komentar. Kita sudah membahas 8 solusi sederhana untuk menjaga kesehatan usus dan pikiran. Mulai dari makan serat alami setiap hari, menambahkan tempe dan tep untuk menyeimbangkan mikroba, mengurangi kebiasaan buruk seperti rokok dan alkohol, membuat probiotik fermentasi 36 jam, meningkatkan hormon oksitosin dengan pelukan dan doa, memperbaiki kualitas tidur dengan kebiasaan sehat, melindungi usus dari racun dengan jamu kunyit jahe, hingga menggabungkan semuanya menjadi satu gaya hidup baru. Semua langkah ini tampak kecil, tapi bila dilakukan rutin bisa mengubah hidup Anda. Bayangkan, tidak lagi gelisah tanpa alasan, tidak lagi terjaga sepanjang malam, tidak lagi lemas di pagi hari. Sebaliknya, tubuh terasa lebih bertenaga, wajah lebih segar, pikiran lebih tenang, dan hati lebih bahagia. Saya ingin mengingatkan, Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih, asal Anda memberi kesempatan. Kesehatan bukan soal obat mahal, melainkan soal kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Jangan menunggu sampai rasa sakit memaksa Anda berubah. Mulailah sekarang, mulai besok pagi, di jam pertama setelah bangun tidur. Pertanyaannya sederhana. Apakah Anda mau menunda lagi atau mau mencoba satu langkah kecil besok pagi? Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil. Klik tombol subscribe di channel Zulfa Hartati agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Tulis angka 10 di kolom komentar jika Anda merasa 8 solusi ini bermanfaat. Atau tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda tentang topik kesehatan lain yang ingin saya bahas. Saya akan membaca setiap komentar dan menjawab satu persatu. Bagikan video ini kepada keluarga, teman, dan tetangga. Semakin banyak orang tahu rahasia sederhana ini, semakin banyak pula yang bisa menikmati usia senja dengan sehat dan penuh kebahagiaan. Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih. Besok pagi mau mulai,